dulu bosku. Jadi kata adik saya itu, jadi karena virus itu sudah sampai ke otak, jadi macam apa yang dia bayangkan itu terjadi kenyataan begitu. Jadi misalnya nyata. Jadi misalnya dia pikirkan dia naik pesawat untuk balik ke kampung, saat itu juga dia rasanya itu sudah balik ke kampung. Nah rupanya orang yang sudah kena virus masuk ke otak itu seperti itu bosku. Sudah. Jangan lupa subscribe YouTube channel, like, comment, and share Tamaji Serumpun. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog saya Tamaji Serumpun. Apa kabar bosku semua dimanapun berada? Di video kali ini bosku, saya bersama dengan adik kandung saya yang pernah 5 tahun lebih kerja di Malaysia. Nah sekarang adik saya punya usaha sendiri di kampung, walaupun kecil-kecilan bosku, jualan roti bakar. Nah cerita adik saya ini bosku, selama di Malaysia dulu itu sempat kerja di Genting Highland ya, di Genting Highland, dan mempunyai cerita yang sedikit ini susah bosku. Karena apa? Dulu kan kakinya pernah ketimpa kemalangan ya, jadi ketimpa batu sehingga putus bagian jari ya. Terus kemudian setelah itu pun pernah masuk hospital di hospital Kuala Lumpur ya, hospital besar Kuala Lumpur, dan divonis meninggal bosku karena kena penyakit meningitis. Nah mari kita coba akan bincang-bincang dengan adik saya, ceritanya semasa dulu pernah rawat inap di hospital Kuala Lumpur, bagaimana dengan pelayanan petugas atau dokter-dokter di sana. Nah bosku, ikuti videonya sampai selesai. Saya doakan mudah-mudahan bosku sentiasa sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, panjang umur. Bagi yang punya utang segera dilunaskan utangnya, yang sakit segera diangkat penyakitnya. Dan terakhir, bagi yang belum mendapatkan pekerjaan segera mendapatkan pekerjaan yang sesuai, amin. Nah ini bosku, jadi usaha daripada adik saya sendiri, adik kandung saya sendiri ini dulu, yang dulunya pernah di Malaysia. Berapa tahun dek? 5 tahun. 5 tahun. Jadi balik dari Malaysia, sekarang dia buat usaha kecil-kecilan roti bakar. Jadi roti bakar di sini ini dia buat rotinya buat sendiri seperti ini ya kan. Kemudian nanti akan dibakar lah, serupa roti cane cara pembakarnya. Nah rasa-rasanya pun banyak di sini. Seperti ada rasa nanas, blueberry, melon, coklat. Spesial pun ada rasa durian. Nah harganya di sini berkisar sekitar 13.000 bosku, sekitar 4 ringgit ya. Jadi 4 ringgit besar segini bos. Nah mari kita lihat cara buatnya. Jadi pertama itu dari roti, ambil roti yang ini ya, yang sudah standby, sudah siap, akan dibelah ya, menjadi 3 bagian. 4 menjadi 4. Kemudian di sini akan dibagi ini apa? Perisai. Nah, perisai apa? Ini perisai apa, Dik? Ini perisai strawberry ini nanas. Strawberry ya. Strawberry, yang ini nanas ya. Yang ini nanas. Kemudian akan diletak susu krim ya. Ya, susu krim. Nah kemudian ini dipelapik satu lagi, dibagi apa, perisai nanas lagi, kemudian dibagi susu. Nah ini dikasih margarin kan kiri supaya apa nih? Supaya nanti digoreng lemas buat rumah. Oh lebih digoreng nanti lebih renyah ya. Kalau bahasa Malaysianya renyah, rangup. Oh baunya sedapnya. Jadi rencana balik ke Malaysia nggak ada lagi deh? Tadi lah. Oh
belum ya. Ya dekat kampung, dulu dekat kampung gitu. Oh, jadi duduk dekat kampung aja dulu. Jadi sementara menekuni usaha ini ya, Iya. usaha roti ini ya. Nah itu bos-bosku jadi orang-orang yang tengah ini. Yang telah menunggu orderan. Nah tempatnya bosku ya, jadi tempatnya jualannya ini ya, jualannya adik saya ini tepatnya di depan supermarket Indomaret ya, supermarket Indomaret Perbon. Jadi dekat depan sana itu ya saya zoom ya. Nah ini ada satu Indomaret. Nah Indomaret Perbon. Jadi Indomaret itu sejenis ini ya, kalau di Malaysia serupa macam Jimat ya, Giant. Nah itu. Nah bosku, coba kita akan coba tanya dengan adik saya yang dulunya semasa pernah di Malaysia divonis, semasa rawat inap di hospital Kuala Lumpur ya, dulu divonis oleh dokternya meninggal ya. Dan masa itu kena sakit meningitis bro. Jadi masa itu memang betul-betul, karena apa? Saya sendiri yang antarkan pergi hospital. Masa itu dia kondisinya itu sudah tak boleh cakap lagi. Jadi gimana deh ceritanya dulu semasa waktu di hospital Kuala Lumpur? Bila pelayanannya memang bagus lah. Pelayanan masih apa sih? Daripada Tugas di sana kan rumah hospital ya? Hospital, ya. Termasuk dokter, perawat atau nurse ya. Terus waktu dulu di hospital itu sakit apa? Sakit awal mula macam demam denggi. Oh macam demam denggi. Dokter cakap kan demam denggi. Lepas itu makin parah, terus udah lain lagi. Oh. Ya, banyak virus. Banyak virus. Jadi dulu bosku ya, sampai adik saya ini ceritanya dulu sampai tak ingat. Jadi saya sendiri di depan dia itu saya suruh tebak saya siapa ini ya. Adik saya dulu sampai tak kenal. Karena menurut dokter itu virus sudah masuk pergi ke otak. Nah, ke otaknya. Nah, lebih-lebih masa itu dokter waktu saya bawa ke sana, dokter pun sudah bagi tahu sama saya ya kan, katanya adik awak ini ya naudzubillah min dzalik lah, divonis meninggal. Sehingga suruh siapkan semua dokumen termasuk mungkin pengurusannya lah, masuk peti dan sebagainya. Jadi masa itu kami juga sudah pasrah saja ya, sehingga saya dengan adik saya yang perempuan itu ya kan, ya mudah-mudahan terjadi keajaiban lah. Dan alhamdulillah bosku, jadi besoknya itu mulai ada perkembangan. Berapa hari ya itu hari itu? Ada 3 bulan. Ada 3 bulan ya. Malah semangat tuh sembuh juga. Itulah. Jadi Dokter cakap waktu itu yang adik rasakan gimana? Waktu kena virus sampai kena ke otak, sampai tak ingat lagi abang itu apa? Macam semua masa dalam pikiran tuh macam nyata dekat depan. Kita memikirkan sesuatu apa terjadi di depan mata. Oh, gitu ya. Terjadi besok naik pesawat kayak seolah naik pesawat beneran. Oh, jadi nggak bisa kontrol. Jadi maksudnya dulu bosku, jadi kata adik saya itu, jadi karena virus itu sudah sampai ke otak, jadi macam apa yang dia bayangkan itu terjadi kenyataan begitu. Jadi misalnya nyata. Jadi misalnya dia pikirkan dia naik pesawat untuk balik ke kampung, saat itu juga dia rasanya itu sudah balik ke kampung. Nah rupanya orang yang sudah kena virus masuk ke otak itu seperti itu bosku juga. Jadi sudah macam tak terkontrol lagi pikiran dia. Nah kemudian mengenai dulu pelayanan dokter ya, servis dokter selama di sana itu bagaimana? 2 jam sekali dokter sama suster mesti cek Ya 2 jam sekali. 2 jam sekali. Oh, mesti cek Dokter tulang, dokter hati, dokter macam-macam dokter lah. Oh, jadi dari berbagai dokter sendiri-sendiri dicek ya. Macam tulang, semua dokter beda-beda. Jadi waktu pelayanan dokter di sana itu ada perbedaan tak? Karena adik di sana ini kan termasuk apa ya? Termasuk pendatang ya. Oh, jadi tak ada perbedaannya pelayanannya. Jadi baik tempatan atau orang tempatan atau pendatang, pelayanannya pun sama ya. Nah waktu
Memang betul di bosku. Jadi saya sendiri masa itu antarkan ke sana. Jadi karena ini kan sudah emergency ya. Jadi sudah emergency. Jadi kadang-kadang kan ada beberapa hospital bila sudah emergency pun kalau dia tak ada dokumen lengkap dia pun tak mau terima. Jadi masa itu ya kan dokumen adik ini hanya fotokopi paspor dulu ya, hanya fotokopi paspor karena paspornya yang original kan masih di pihak majikan. Nah alhamdulillah masa itu kondisi adik yang emergency tadi walaupun pakai foto state paspor terus langsung diterima oleh pihak hospital Kuala Lumpur. Jadi Sabas terima kasih saya ucapkan juga kepada pihak rumah sakit atau hospital Kuala Lumpur yang telah merawat adik saya sehingga sembuh sampai sekarang. Nah kemudian dulu 3 bulan itu selama di hospital ya? 3 bulan selama di hospital. Oh iya 3 bulan selama di hospital. Video foto state video langsung selalu kena cucuk lah tiap hari. Karena hijak ya? Nah dulu ceritanya gimana itu kok tiba-tiba sempat kena dengue itu? Ceritanya gimana? Boleh cerita? Macam itulah, macam serangga, macam mungkin di tempatnya gimana? Apa tempat adik tinggal? Tempat kontrak kan kayak gitu kan. Kurang bersih ya? Kurang bersih lah. Macam kotor ya? becek. Oh jadi tempatnya itu memang inilah bosku, jadi berair ya, jadi maksudnya itu kotor lah ya. Jadi mungkin itulah yang menyebabkan adik saya dulu ya maklum lah bosku. Jadi kehidupan rata-rata kalau kita kerja kontrak di sana kan rumahnya seperti itu juga. Jadi mungkin ya itulah. Jadi yang penting kita boleh tidur sehingga kebersihan itu betul-betul kurang terjaga ya, sehingga menyebabkan kuman itu boleh masuk ya. Nah ini boleh menjadi ini juga motivasi atau pengalaman untuk teman-teman yang lain yang berada di sana. Jadi memang kebersihan itu nomor 1. Jadi adik saya inilah contohnya yang dulu kata dokter itu karena disebabkan sakit dengue-nya ini disebabkan karena tempatnya yang kurang bersih. Nah kemudian dulu semasa di hospital ada juga beberapa dokter yang dari Indonesia lah. Jumpa dokter macam magang. Ada lah saya ingat macam sekolah. Ada ya? Oh macam sekolah ya? Iya macam sekolah ya. Nah iya bosku, jadi kata adik saya ini dulu, jadi semasa di hospital Kuala Lumpur Dari dulu bosku. Bandung dulu. Iya, jadi banyak dokter daripada yang bertugas di sana di Malaysia. Rupanya awalnya itu dulu dia sebelum jadi dokter, kuliahnya kedokteran dulu dia di Bandung atau di Universitas Pajajaran bosku. Makanya kami pun heran ya kan, slangnya dia kok macam slang ini. Coklat melon. Slangnya dia itu macam slang Indo. Nah rupanya setelah saya tanya confirmation ke pihak dokter tersebut, ya kan, rupanya dokternya itu saya tanya, dok suaranya kok serupa macam slang Indonesia ya, kok boleh cakap Indonesia. Baru bagi tahu dokter tersebut itu kalau dulu kuliahnya di Pajajaran, di Universitas Pajajaran. Nah itulah baru tahu. Satu lagi bosku, jadi kita juga sangat berterima kasih kepada Hospital Kuala Lumpur karena masa dulu ya begitu kondisi adik ini yang masa itu sudah emergency, kita telepon ambulans daripada Kuala Lumpur Hospital, tak tunggu masa lama terus langsung datang di alamat kita di kebetulan masa itu di Gombak ya dia. Tapi adik ini sudah tak ingat lagi lah masa itu. Apa yang adik ucapkan kepada pihak Ya saya staf dan kru semua hospital Kuala Lumpur sehingga adik boleh sehat seperti sekarang balik ke Indonesia. banyak terima kasih lah buat dokter, perawat, ya semua lah Yang bersangkutan yang berkaitan ya. berkaitan dengan sangat hospital Kuala Lumpur. Saya ucapkan banyak terima kasih. Nah itulah bosku, saya juga begitu juga mewakili dari adik saya pun juga mengucapkan banyak terima kasih kepada staf dan kru semua hospital Kuala Lumpur karena berkat jasa-jasa beliau dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi adik saya yang semula divonis meninggal, nah berkat kuasa Allah Subhanahu wa taala dan jasa dengan dokter-dokter semua dan perawat dan staf-stafnya semua, adik saya sekarang sudah sehat walafiat. Nah mudah-mudahan jasa daripada
staf dan dokter di Kuala Lumpur Hospital semua. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat membalasnya. Nah, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya dan adik saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.